Muhammad tuh disuruh mempelajari tentang Rasul. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun, dia tidak lain hanyalah seorang Rasulullah yadaya adzabin syadid, serta memberi peringatan bagimu sebelum azab yang keras. In huwa illa nadzirul lakum baina yaday adzabin syadid. Jadi barang siapa yang mengenal Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya, maka ia nggak akan ragu. Jadi percaya kepada Nabi itu secara tepat ya, secara penuh ya, nggak ada ragu. Jadi mengimani Al-Quran, kan mengimani Nabi, nanti Nabi itu bawa apa? Ada hubungannya? Ya pasti kan. Beriman kepada Rasul wajib. Kemudian Rasulullah membawa apa? Membawa Al-Quran. Ya, jadi begitu. Rukun iman itu nggak saling terkait ya, nggak bisa dipisahkan. Maka kemudian Rasulullah membawa Al-Quran, udah Rasulullah juga bersabda, membawa hadis, sunnah, dan agama, kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita, karena sifatnya yang terpuji. Di sebelum diangkat Rasul menjadi Rasul sudah digelari apa Rasulullah? Namanya apa? Punya gelar apa di masyarakat Arab? Amin. Apa artinya? Orang yang terpercaya amanah. Kalau orang lawannya ya, misalnya ya, orang itu suka bohong, iya kan? Penampilannya jelek gitu kan, acak-acakan. Ya, terkenal seperti itu, ya, negatif, jelek-jelek. Kamu apa mau mendengar omongannya? Enggak, ya kan? Loh, orang kayak gitu didengerin ngapain? Dia aja nggak bener hidupnya, kan begitu kita. Maka Rasulullah tentu kebalikannya, Rasulullah manusia paling sempurna. Sehingga wajar kemudian kalau berhasil dalam berdakwah ya nabinya, ya mulia begitu akhlaknya, jadi pantas untuk diteladani. Ya, nah itulah sebelum dia akan jadi nabi sudah dikenal sebagai orang yang terpercaya. Jadi ketika menjelaskan tentang ayat, ini Al-Quran, ini hadis, ya langsung dipercaya. Sebab sebelum-sebelumnya memang orangnya sudah dikenal terpercaya, ya. Orangnya terpuji, penampilannya yang baik, menjaga diri ya, perkataannya yang jujur tuh, dan selalu memberikan manfaat, serta perbuatannya merupakan faktor pendorong. Jadi berhasilnya dakwah Rasul itu karena apa? Karena akhlak Rasul yang baik, akhlak mulia Rasul, sehingga Islam ini diterima ya, bisa disebarkan, bisa dakwah ini bisa menyebar kemana-mana. Karena itu kita ya harus pelajari. Itu yang pertama, apa tadi poinnya? Yang pertama, kenapa kita mempelajari sirah ini apa? Kewajiban. Terus iya, bagaimana kalau kita tidak mempelajarinya, nggak tahu caranya gimana. Yang kedua, sekarang kita kemarin melaksanakan itu ya, kegiatan Maulid. Itu kewajiban ya, cinta kepada Nabi, mencintai Nabi, kewajiban. Yang kedua, kita wajib mencintai Nabi, ya. Yang pertama tadi kan beriman adanya Nabi. Jadi Allah merintahkan manusia mengimani kalau ada Nabi yang ditetapkan Allah membawa apa? Ajaran agama. Yang kedua, di sini diperintahkan wajib untuk apa? Mencintai Nabi, ya. Tuntutan daripada imannya tadi. Ya, itu wajib. Allah menetapkan kewajiban kepada kita untuk mencintai Nabi. Bahkan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan. Bayangkan kita ya, nggak boleh kita mencintai orang siapapun itu melebihi cinta kita kepada Nabi. Termasuk orang itu orang tua, anak kalau punya anak, ya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tidak boleh ya kita cintai melebihi cinta kita kepada Nabi. Jadi nomor satu harus kita cinta kepada Nabi. Bahkan kecintaan kepada diri kita sendiri
Ya. Itu terbukti para sahabat sampai rela dirinya menjadi apa? Tameng ya, ketika Rasulullah mau apa? Dibunuh oleh orang-orang kafir. Dalam kisahnya ketika Rasulullah hendak hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah, udah dikepung di rumah Rasul, kemudian Rasul apa? Dibawa oleh sahabat yang lain, tidak salah sahabat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah di kamar Rasul itu supaya dikira masih ada di situ, digantikan, bayangin. Siapa penggantinya? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi apa? Pengganti Nabi, tidur di kamar Nabi. Bagaimana itu? Mau nggak digantiin gitu ya? Kalau tidak karena iman. Ketika gantiin itu umpamanya nih, udah dikepung rumahnya kan? Nabi tidur, ternyata itu sahabat Ali bin Abi Thalib. Orang-orang kafir sudah masuk ke rumah. Apa yang terjadi? Kalau langsung ditebas karena tahunya itu Nabi, karena memang mau membunuh Nabi. Berani nggak kira-kira itu kan? Ya Repan, pasang badan istilahnya. Jadi tameng gitu. Kalau dia nggak buka-buka lagi selimut, langsung ditebas dengan pedang. Yang jadi Ali bin Abi Thalib ini loh. Siapa yang mau kayak begitu? Ya kan? Taruhannya apa? Langsungnya nyawa. Berarti itu Ali bin Abi Thalib mengamalkan, beliau lebih mencintai Nabi daripada diri beliau sendiri. Maknanya apa? Cinta itu butuh pengorbanan. Buktinya kita cinta kepada Nabi itu kita berkorban apa? Sekiranya harus berkorban nyawa, diperintahkan ya, harus merelakan nyawa kita, ya. Kita harus merelakan orang tua kita, anak kita, bahkan diri kita sendiri, ya, harus kita korbankan, ya, untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi. Tuntutannya begitu, ya. Ini adalah tanda apa? Salah satu ikatan yang kuat, yang paling kuat tentu atas dasar iman. Kan Allah nyuruh begitu. Jadi urutannya ya, Allah nyuruh mengimani adanya Nabi. Allah nyuruh mencintai Nabi. Nah, cinta buktinya begitu. Ya, dimana tanpa ada keimanan tidak ada sempurna, tidak akan sempurna. Tidak diragukan lagi bahwa mengenal karakter dan sifat-sifat Nabi SAW dapat menambah kecintaan. Dan gimana caranya supaya cinta itu tumbuh? Terus dipelajari, terus diilmui, diketahui. Sehingga apa? Lama-lama cinta itu semakin tumbuh kepada Nabi kita, penghormatan kita kepada Nabi semakin bertingkat, semakin bertambah. Nah itu. Oleh karena itu ya, betapa besar ya kita harus punya perhatian ya terhadap akhlak mulia, sifat terpuji, adab, petunjuk, sunnah dan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar dalam rangka meningkatkan dan menguatkan rasa cinta kita kepada beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Pesantren berbagai. Yang ketiga apa? Kita ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sebagai suri teladan, suri tauladan. Pertama wajib mengimani Nabi, yang kedua wajib mencintai Rasul Nabi, yang ketiga wajib menjadikan Nabi sebagai teladan. Tadi ayat itu sudah dibaca. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wajib ya, kita itu hidup ini harus jelas ya, mengikuti siapa. Di antaranya juga surat Al-Hasyr. Nah ini ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tulis ya, segala sesuatu yang diberikan Rasul, surat Al-Hasyr ayat 7, kepadamu maka fakhudhu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Rasul nyuruh apa? Terima. Rasul melarang apa? Tinggalin. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tinggalin. Ya, Rasulullah memerintahkan untuk sholat sunnah, amalkan. Puasa sunnah amal. Rasulullah melarang
berbuat zalim, ya ghibah misalnya, bully ya, tinggalin. Kemudian juga sekaligus ditegaskan kembali oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 31 ya. Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tulis Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, kata Allah ini, kalau kamu benar-benar, jika kamu memang benar-benar mencintai Allah, kata Nabi, kata Allah di sini, ikuti Nabi. Gimana tadi? Jika betul-betul kita beriman mencintai Allah, buktinya apa? Fattabi'uni, mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka kemudian Allah akan membalas yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah apa? Mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Dan memang Allah Ghafurur Rahim, Allah yang Maha pemberi ampun atau pengampun, lagi juga Rahim. Apa Rahim? Penyayang. Jadi seseorang itu tidak akan bisa meneladani Rasul kecuali dengan apa? Mengenal Rasul, mengetahui karakter Rasul, mengetahui akhlak Rasul atau kepribadian Rasul. Tidak mungkin kalau kita tidak mempelajari ya sirah Nabi itu. Gimana caranya? Tidak mungkin, nggak ada cara lain ya. Maka ini menjadi perhatian ya besar. Jadi sekolah kita ini sekolah apa? Sekolah Tahfiz Cendekia Adabi, sekolah adab. Pada dasarnya penguatan pada aspek adab sangat tinggi ya. Kemudian berbasis tahfiz Al-Quran. Juga ada kurikulum apa? Pensucian jiwa. Lah modelnya pensucian jiwa atau adabnya siapa? Rasul. Guru-guru, abi-abi umi, ustazah dan ustadz yang ada berupaya sekuat tenaga semuanya dalam rangka mendidik ya, dalam rangka untuk mewujudkan adabi hasan ya, insan cendekia yang beradab, insan adabi, manusia yang beradab. Guru-guru berupaya sekuat tenaga untuk bisa meneladani Rasul, dan kemudian mengajak para santri juga sama untuk meneladani Rasul. Jadi berdakwahnya untuk menegakkan la ilaha illallah, meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin ada yang sudah mampu diamalkan oleh guru-guru yang ada. Tapi kalau antum semua lihat guru-guru punya kekurangan, maka kemanusiaan basyariah, manusiawi kalau guru-guru itu belum bisa mengikuti Rasul, dan tidak mungkin bisa mengikuti Rasul sampai semuanya, ya kan? Makanya tadi itu di awal disampaikan, kalau memang mau meneladani, yang paling aman adalah meneladani orang yang sudah meninggal, sudah husnul khotimah, sudah tidak ada cacat fitnah. Kalau masih hidup, tadi udah contohkan, bisa jadi suatu ketika guru kita itu, ustadz kita itu tersilap, namanya manusia. Sehingga bagaimana Revan? Guru-guru yang ada yang sudah mencontohkan, kalau ada kekurangannya, kita dalam kitab Adabul Alim kita tidak membuka aibnya, tidak menjelek-jelekkan guru. Kita ambil yang baik dari guru itu. Pastilah guru itu ada kelebihannya. Yang kekurangannya tutup, jangan disebarluaskan. Namanya itu beradab kepada guru. Dan seperti dirimu juga, antum semuanya punya kekurangan. Sebab tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah yang maksum. Apa maksum itu? Rasulullah itu terbebas dari dosa ya. Kalau kita ini tempatnya banyak dosa dan salah. Bukan berarti itu sebagai pembenaran kita untuk berbuat dosa ya, bukan.
Tapi kita pastikan kalau nanti dalam perjalanan mau meneladani guru-guru kita ada khilaf, ya sudah. Yang salahnya tidak diikuti, ya. Yang diikuti apa yang baiknya, yang benernya yang diikuti. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, kita kenapa belajar sirah? Yang keempat adalah Allah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang lebih utama, ya, bagi orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri. Allah menetapkan apa? Nabi Muhammad orang yang lebih utama, sebagai orang yang lebih utama atau yang paling utama lah dibandingkan manusia yang lain sekalipun orang mukmin itu sendiri, ya. Kata Nabi, ma min mu'minin, ini dari hadis dalilnya, illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah. Iqra'u in syi'tum. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Tiada seorang mukmin pun kecuali aku lebih utama atas dirinya. Tidak ada seorang mukmin pun kecuali Nabi lebih utama dari orang mukmin itu. Kalau ada orang mukmin, siapapun manusianya, ternyata tidak lebih utama dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Ya, antuk ya. Bacalah jika engkau mau, Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. In syi'tum an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ini dalam hadis, ya. Hadis riwayat Bukhari, ini dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, kalau di nomornya nomor hadis 2399. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lebih utama, ya, bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencurahkan, ya, nasihat tulus dan kasih sayang kepada mereka, sehingga apa? Menjadikan beliau sebagai manusia yang paling penyayang, manusia yang paling penyayang di muka bumi ini, ya. Kalau ada orang kita lihat orangnya itu lembut, ya, nyayang, rahim, penyayang, tapi tentu masih kalah dengan kasih sayang Rasul. Rasul itu menangis, ya, menangis. Lembut hati Rasul, menangis siapa? Mengkhawatirkan, ya, umatnya nanti di akhirat bagaimana, apakah bisa masuk surga. Mengkhawatirkan, sedih kalau umatnya bermaksiat nanti akan diberikan azab oleh Allah. Sedih begitu. Jadi Rasulullah juga beruban karena mikirkan ummati gitu kan. Ada lagunya itu. Ku tahu cintaku kepada Rasul, ya kan. Cinta, lagu-lagu orang Malaysia itu banyak, ya. Ummati Rasulullah, cintamu kepada umat. Artinya Rasulullah itu pikirannya itu umat itu ya kita, umatnya kita, Nabi Muhammad itu ya kita, sampai kepada akhir zaman nanti, ya, sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang ini Rasul mikirkan itu, ya. Rasulullah nanti juga akan memberikan syafaat, bukti Rasulullah itu mencintai kita umatnya, ya, kasih sayang beliau. Oleh karena itu beliau pun menjadi orang paling berjasa, ya, kepada mereka dibandingkan siapapun, ya, karena tidak ada kebaikan. Ya, kita ini bisa menerima Islam, tahu Islam dari mana? Atas jerih payah perjuangan Rasul, bertaruhnya nyawa, ya, darah, ya, taruhannya nyawa, sampai Islam bisa kita peluk sekarang ini. Kita bisa menerima agama Islam ini karena perjuangan beliau. Karenanya apa? Ini poin yang keempat tadi, ya. Keempat, ya, wajib, ya. Karenanya apa? Wajib mengetahui kedudukan beliau. Kita harus tahu. Kita meremehkan Rasul sebab jangan karena tidak tahu Rasulullah itu agung, tinggi. Juga kita mengetahui seluruh kepribadiannya yang dapat menambah kecintaan. Ya, kita ikut itu orangnya nggak ada celah, cacatnya, jadi ya kita
kalau semakin mendalami mempelajari Nabi, kita semakin cinta. Gitu. Kita akan mau mengikuti tuntunannya. Kita akan patuh kepada Rasul dengan sebenar-benarnya, ya. Itulah yang keempat. Apa yang keempat tadi? Allah menjadikan Nabi SAW sebagai orang yang lebih utama bagi orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Baik, yang kelima, kenapa kita harus belajar sirah? Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling sempurna dan agung. Kalau kita mau niru, pasti niru yang apa, Sofi? Niru yang paling baik dari yang ada. Mau nyontoh tulisan aja ya, tulisan guru siapa yang paling bagus, pasti akan diingat. Kan kita akan meniru guru itu dalam hal menulis, karena guru itu yang paling bagus. Nah coba Rasulullah ini adalah orang yang paling apa? Yang paling mulia. Maka Allah pun apa? Bersumpah dalam Al-Quran bahwa manusia paling agung, paling sempurna adalah Muhammad, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita dapati di dalam surat Nun, bukan Nun, surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ayat 1 sampai 4. Bunyinya gimana? Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Allah menerangkan yang namanya Nabi Muhammad SAW, ya, apa keterangannya? Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Rabbmu, engkau siapa di situ? Muhammad bukanlah orang gila. Bayangkan, orang berdakwah menyampaikan risalah, firman, wahyu, dianggapnya apa? Isairin majnun, apa namanya? Penyair gila. Di sini dibantah oleh Allah. Muhammad itu bukan tukang syair gila. Tapi Muhammad bukan orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Muhammad bukan orang gila. Dibantah langsung. Karena orang kafir, karena Nabi menyampaikan firman Allah itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad sedang apa? Ngeracau gitu ya, istilahnya ngeromet gitu. Ngomong apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Misalnya itu dikumpulkan itu di balik bukit ya, dikisahkannya Nabi kemudian hal hadza jama'tananya, karena ini kemudian kamu mengumpulkan ya. Kemudian Nabi dilawan gitu ya, dibantahin, difitnah, dibilang apa? Penyair gila. Di sini dibantah. Ya. Sehingga kemudian poinnya pada ayat berikutnya, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Muhammad, sungguh engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak terputus-putus. Kemudian yang terakhir, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur lain. Allah tetapkan statusnya manusia paling mulia, paling sempurna akhlaknya, berbudi pekerti yang luhur, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menunjukkan apa? Hal ini adalah penghormatan, suatu kehormatan yang agung bagi hamba dan pilihan Allah. Nabi Muhammad orang pilihan. Ya Rasulullah, ada nasibnya gimana? Ya Habibullah, ya kan? Apa artinya? Rasul Allah, utusan Allah, membawa firman, wahyu. Habibullah, wahai apa? Habibullah. Habib itu apa? Kekasih, ya. Ya Habibi, kekasihku, kan gitu. Habibullah maksudnya kekasihnya Allah, ya. Alangkah indahnya
hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, sambil menangis. Kita ini umat akhir zaman hanya dengar cerita-cerita begini, kisah-kisah begini. Kita tak jumpa dengan Nabi, tapi kita sudah beriman. Maka keimanan kita ya itu luar biasa sesungguhnya. Kita tidak berjumpa, kita percaya. Sahabat Nabi berjumpa, itulah orangnya, kan begitu. Kita tidak ada. Maka kemudian kalau kaitannya dengan dakwah, dari yang gantikan Nabi siapa? Setiap bayi lahir tahu apa? Tahu apa? Setiap punya adik kecil suka. Saya punya adik bayi, Revan punya adik bayi nggak? Masih kayak Kamil gitu. Ya kayak Kamil ya, misalnya sekarang. Kamil bisa apa kalau nggak diajarin? Setiap bayi lahir kori gitu kan. Siapa yang bisa apa kori? Tahu apa gitu? Semuanya harus diajar. Siapa yang ajar itu? Orang tuanya, guru. Kalau gurunya meninggal, siapa yang gantiin? Yang meninggal sama yang lahir banyak mana? Ya, coba baca di internet. Kalau misalnya ada lagi online. Revan, yang meninggal sama yang lahir ke dunia ini banyak mana? Banyak yang lahir, jelas lah. Kan kamu pernah baca, ya? Pernah mendengar lagunya Romai Ramayana? Gimana itu? 250 juta penduduk Indonesia, ya kan? Terdiri dari banyak suku, bangsa, itulah Indonesia. Itulah Roma bisa 20 tahun yang lalu, ya. Dicipta Roma, dinyanyikan 250 juta. Dan sekarang berapa itu? Sekarang sudah hampir 270, 260 lebih. Sudah hampir nambah 20 juta. Berarti apa? Yang meninggal sama yang lahir banyak yang lahir. Yang lahir bodoh apa enggak? Bodoh, layak lamuna isai'a, tidak mengetahui apa-apa. Maka kemudian tugasnya yang dewasa yang sudah hidup duluan untuk menyiapkan diri mengajari. Makanya itu guru, ya. Pentingnya apa? Menjadi guru. Semua nabi itu guru. Iya. Ya gimana kalau enggak guru? Siapa yang mengajarkan ajaran Nabi Musa yang menyampaikan kepada umatnya, Nabi Ibrahim kepada umatnya, Nabi Nuh. Tapi meskipun demikian ya, punya profesi lain yang sama profesinya adalah sebagai guru. Semuanya. Maksudnya guru di sini mendakwahkan. Ya, menyebarkan ajaran agama karena itu perintah Allah. Walaupun mungkin punya pekerjaan lain, Nabi kita punya pekerjaan apa? Dagang, pengembala kambing, ya. Ada Nabi yang tukang besi, ya. Tukang kayu, ya. Ada yang petani. Karena itu yang sama itu adalah sebagai gurunya, ya. Kemudian pernah ya dikisahkan ibunda Aisyah Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah siapa? Bunda Aisyah, istri Rasul. Kita harus mengucapkan adabnya apa? Radhiyallahu anha. Maknahu apa artinya? Kan sudah Nabi sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa hu? Karena laki-laki domirnya, ya. Kata gantinya hu. Artinya apa? Radhiyallahu. Semoga Allah meridhoinya. Nyanya laki-laki hu. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau dua di sana ada sahabat Ibnu Umar, ada Umar bin Khattab, ya. Dua berarti radhiyallahu anhuma. Itu adab kepada Nabi, sholawat ya, sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi yang lain alaihi salam, ya. Atasnya salam, sallallahu alaihi wasallam. Udah lengkap, ada adab. Kalau sudah meninggal gimana? Ulama sudah meninggal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, biasanya apa? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Sudah meninggal. Ya, kalau masih hidup, yang kami hormati Ustadz Amirul Mukminin Al-Hafiz
hafizahullah,